Ini adalah sebuah revolusi. Cara kita untuk melakukan doing things dimulai dari sekarang, di saat kita mengetahui ada teknologi seperti ini, otomatis akan berubah 180 derajat. Nah, ini yang membuat orang harusnya melihat we are in the revolution. Kita ada di sebuah revolusi. AI itu tidak bisa terlihat kan? Tapi bisa kita lihat kenyamanan yang ditimbulkan. Di mana kita sekali lagi memanfaatkan AI sebagai core function yang nantinya akan membuat pengalaman pengguna kami, Indosat user itu merasa bahwa I feel really great using this product. Kalau saya akan memberikan satu statement yang saya rasa dilihat dari apa yang terjadi di global. Kalau kita tahu sekarang kita sudah, mungkin Mbak Ria, kita udah melalui yang namanya revolusi industri 4.0 kan. Sebelumnya dengan adanya otomisasi, manufaktur, semuanya automate gitu ya. Kita mau kemana-mana gitu, semua automate. Dan itu karena ada percepatan digitalisasi. Nah sekarang saya bisa ngasih statement bahwa kita udah masuk ke revolusi industri berikutnya yang ini tuh seperti pada saat waktu mesin uap pertama kali ditemukan. Waktu mesin uap pertama kali ditemukan, semua orang antara skeptis gitu ya, antara skeptis tapi harus. Antara merasa wah ini sebuah challenge, sebuah ancaman, tetapi mereka mau nggak mau harus menggunakan mesin uap itu gitu. Nah itulah momen yang sekarang kita lagi sama-sama hadapi, nggak cuma di Indonesia tapi juga secara global. Kenapa? Karena era AI atau artificial intelligence sebenarnya udah dimulai sejak lama gitu. Udah banyak penemuan-penemuan terkait AI. Tetapi sekarang sejak 2023, 2024 percepatan itu terjadi. Kenapa? Karena ada banyak use case yang langsung membuat orang terbelalak. Jadi contohnya gini. Kapan kita dulu tidak tahu yang namanya ChatGPT kan? Iya. Mbak nggak tahu ChatGPT Mbak Ria. Tiba-tiba Mbak Ria ngomong sama ChatGPT, dia bisa memberikan jawaban yang sangat panjang, lebar, sistematik, sampai loh dia ini bukan, biasanya kalau Google kan hanya memberikan link gitu ya, dan kita mempelajari sendiri misalnya. Pada saat kita bertanya soal satu topik, si ChatGPT akan mengenerate informasi yang cukup detail. Yang cukup detail sampai bisa dibilang wah dia udah sekelas profesor gitu ya. Dia bisa memberikan beberapa penjelasan yang disertai dengan citation atau dasar dari kalimat yang disampaikan. Nah nggak berhenti di situ, sekarang ada DeepSeek gitu kan, dari China gitu. Nah itu mirip seperti ChatGPT tapi dia mampu bercakap-cakap dengan kita seolah-olah dia manusia. So dia memberikan, iya karena kamu bertanya seperti itu, aku akan mencoba menjawab begini. Karena angle aku lihat dari sisi ini. Itu kan udah seperti the way human thinks, right? Nah, kenapa I bring this up? Itulah yang orang sebelumnya belum pernah melihat ini sebagai sebuah penemuan. Tetapi once they discover, pada saat mereka coba, mereka langsung terbelalak dan lihat ini adalah sebuah revolusi. Cara kita untuk melakukan doing things dimulai dari sekarang, di saat kita mengetahui ada teknologi seperti ini, otomatis akan berubah 180 derajat. Sebelumnya kita butuh waktu yang cukup lama untuk membuat sesuatu, desain, presentation, PPT. Sekarang dalam waktu 5 menit, kita tinggal minta please create a PowerPoint gitu dengan deskripsi seperti ini, desainnya pakai warna merah, kuning, hijau. Objektifnya adalah presentasi ini untuk dilihat oleh siapa gitu kan. Nah dengan prompt yang benar, tadi yang saya sampaikan itu prompt yang benar, keluarlah PowerPoint slide yang sesuai dengan ekspektasi kita. Nah ini yang membuat orang harusnya melihat we are in the revolution. Kita ada di sebuah revolusi. Itu pendapat saya dengan AI sekarang dilihat dari kacamata global. Tapi kalau misalnya kan secara global ya, ternyata AI ini berkembang secara pesat, apalagi Cina tiba-tiba mengeluarkan DeepSeek gitu kan. Tapi secara spesifik nih, perkembangan di Indonesia sendiri. Pemerintah sudah gembar-gembor gitu kan. Kemudian beberapa perusahaan teknologi juga berusaha untuk berupaya memperkenalkan gitu. Tapi dengan kesiapan Indonesianya sendiri, perkembangannya menurut Mas Steve, apakah berjalan dengan
semestinya atau memang ya di Indonesia mungkin jalannya agak lambat tapi pasti. Ya. Jadi konteks yang ingin saya berikan adalah saya melihat dari sisi industri telekomunikasi dulu ya. Jadi industri telekomunikasi kita lihat bahwa ini merupakan backbone, ya kan? Ini merupakan tulang belakang karena AI bisa berjalan di atas sebuah connectivity. Nah, kalau kita ngomong soal connectivity, kita bisa melihat bahwa penggunaan AI saat ini di Indonesia lebih banyak digunakan dikonsumsi masih di tahap awal yaitu generative AI. Jadi masih mengenerate sesuatu. Contohnya yang tadi saya bilang kan ChatGPT ataupun Gemini dari Google or ya semua aplikasi yang mengenerate things gitu, DALL-E dan lain-lain gitu, you name it. Nah, sekarang yang kita lihat lompatan berikutnya di Indonesia dari generative AI adalah adopsi AI di dalam core function bisnis perusahaan yang ada di Indonesia, mulai dari manufaktur, perbankan dan lain-lain. Nah, itu dari kacamata industri telekomunikasi kita ngelihatnya seperti itu. Kenapa? Karena dengan adanya pemanfaatan yang lebih produktif, ya kan, yang lebih produktif yang bisa meningkatkan efisiensi, kita melihat bahwa akan ada banyak orang yang melihat ini sebagai sebuah opportunity. Betul. Di Indonesia akan lihat ini sebagai sebuah opportunity karena siapa yang duluan melihat opportunity ini, dia melihat akan ada efisiensi dan sama dengan equal dengan productivity. Nah, ini opportunity ini yang saya lihat masih ditangkap di level urban. Again, ini masih konteksnya karena kita lihat dari apa yang berjalan di atas connectivity yang diberikan saat ini ke masyarakat di Indonesia. Kalau di Indosat sendiri, kan yang saya tahu sudah mulai melahirkan beberapa produk gitu kan. Apa ada tantangan atau kendala gitu dari Indosat sendiri saat mencoba coba deh kita bikin produk AI gitu kan. Tapi kan mungkin di Indonesia nih, apa sih itu gitu. Tantangannya sampai sejauh mana nih? Ya. Karena kalau dilihat dari Indosat, kita nggak ngelihat itu sebagai challenge ya. Jadi pada saat saya mendengarkan tantangan, saya langsung bilang, this is not tantangan ya. Ini adalah opportunity. Karena kita melihat bahwa belum banyak perusahaan, apalagi perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang punya klaim bahwa mengadopsi AI di saat masih awal gitu di Indonesia. Dan Indosat adalah yang pertama menjadi pionir untuk menyatakan bahwa kita ready untuk bring AI revolusi ke Indonesia. Kita kenapa bisa sampaikan seperti itu? Karena sebelum keluar kita coba internal dulu. Internal artinya gini, semua fungsi yang bisa diotomisasi yang sebelumnya menggunakan machine learning, sekarang kita pakai AI. Contohnya misalnya HR. Misalnya sekarang karyawan kita di Indosat, kalau misalnya let's say reimburse kesehatan lah misalnya, reimburse kesehatan we don't need data membawa kwitansi dan lain-lain gitu ya. Kita bisa datang ke penyedia misalnya rumah sakit ataupun klinik dan nanti mereka akan memasukkan data dan lain-lain gitu. Itu akan diproses sama AI oleh HR-nya akan menjawab bahwa penyakit tersebut atau kondisi tersebut itu bisa di cover dan plafonnya memadai dan silakan untuk dieksekusi gitu. Itu kan sangat lebih cepat dan membantu. Itu cuma satu contoh. Lebih canggih ya. Betul. Kemudian outsource maksudnya sourcing, procurement. Jadi misalnya ada tender pekerjaan gitu-gitu dan ini semua masuk proposal untuk sebuah tender itu dilihat dan diklasifikasi berdasarkan kelas perusahaannya, misalnya perusahaannya kecil atau besar ataupun corporate gede, dan tender yang tersedia di Indosat itu kan disesuaikan dengan fungsi dan skill serta kelasnya masing-masing. Jadi kayak ada matchmaking proses gitu loh. Nah itu salah satu juga yang kita pakai di procurement. Jadi itu hanya beberapa gitu dan mungkin ada contoh-contoh lain yang lebih banyak. Hanya yang ingin saya sampaikan di sini, Indosat sebelum kita keluar kita coba dulu menggunakan AI untuk semua business unit yang ada di dalam perusahaan. Jadi harus karyawan-karyawan ini adaptasi dulu nih, biar paham dulu, baru mencoba mengeluarkan produknya buat dipakai untuk dijual gitu ke eksternal gitu. Nggak cuma dijual, tapi maksudnya ditawarkan dalam berbagai package gitu ya. Nah,
AI itu tidak bisa terlihat kan, tapi bisa kita lihat kenyamanan yang ditimbulkan. Jadi experience-nya yang terlihat. Secara visible kita nggak bisa lihat, tapi secara function kelihatan sekali. Sebelumnya yang proses 3 hari, sekarang bisa jadi berapa hari? Lebih cepat. Contoh saja accounting kita tuh, ini contoh ini yang sudah pernah disampaikan oleh CEO kami Pak Vikram. Accounting proses yang dulu sebelumnya paling cepat tuh 16 hari secara manual, sekarang itu cuma butuh waktu sekitar 3 jam. Cepet banget. Iya, makanya itu produktivitasnya bayangkan ya. Jadi akhirnya produktivitas di tim finance itu meningkat luar biasa. Nah ini karena mengadopsi AI. Nah ini di internal. Kalau kita ngomong eksternal sekarang itu kita memberikan layanan ke customer yang B2C dan B2B. Itu kita sekarang menawarkan dengan menggunakan AI. Artinya apa? Contohnya produk kita yang ke customer yang mungkin yang bisa dikenal oleh audiens itu adalah AM3 Platinum. Betul. Nah AM3 Platinum itu udah fully function by AI. Kenapa kita bilang fully function by AI? Jadi kalau kita mau kemana jaringannya congested, misalnya congested itu istilahnya kalau kita dalam satu wilayah, let's say kita ke daerah Tamrin, yang biasanya demo gitu kan, semua orang pakai telepon gitu. Nah biasanya kalau seperti itu kita nelfon pasti drop, ya kan, karena kayak jaringannya padat gitu dan lain-lain. Kalau kamu pengguna AM3 Platinum, si AI akan mencari jalan keluar sendiri, sehingga kamu bisa menggunakan teleponnya bisa nembus atau bisa nyambung. Oh gitu. Jadi AI akan membantu dia, pokoknya dia seamless connectivity-nya. AI akan membantu dia untuk mendapatkan prioritas pada saat dia nelpon ke customer service. Atau bahkan sebelum dia ke customer care, dia cukup mengetik apa gitu di chat atau di mention, dia langsung akan mendapatkan prioritas untuk dihubungi oleh si customer care. Oh gitu. Itu contoh yang kita berikan untuk pelanggan customer kita yang di B2C atau pelanggan mass market. Nah untuk B2B lebih customize lagi. Kita jualnya sekarang GPU as a service. Nah ini yang kita kolaborasi sama NVIDIA. Jadi diskusi sama NVIDIA, kita punya partnership, kita jual GPU as a service. Jadi kalau misalnya kamu perusahaan bank or mining, kamu bisa menggunakan GPU NVIDIA melalui Indosat. Karena kita itu adalah provider satu-satunya yang dipercaya dan mendapat license oleh NVIDIA untuk menjual GPU-nya di Indonesia. Oke. Udah disinggung nih NVIDIA. Kita mau lanjut ngomongin soal AI Center nih sebenarnya. Kan udah kerjasama tahun lalu. Kalau nggak salah di Solo ya Mas ya. Itu perkembangannya gimana Mas? Saat ini kita udah ada AI Experience Center di Solo. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan bisa dilihat nanti bagaimana sih kondisi atau bagaimana kita bisa memanfaatkan AI. Dan ini tuh dimanfaatkan banget sama masyarakat sekitar, khususnya mahasiswa. Mahasiswa itu banyak yang datang ke AI Experience Center untuk mempelajari hal baru gitu. Jadi mereka bisa, yang sebelumnya mereka merasa bahwa wah itu masih masih hanya di TV atau bisa baca di berita atau baca di suara.com, lihat di suara.com. Nah, sekarang mereka bisa mencoba dan mengaplikasikan sendiri. Itu di AI Experience Center-nya. Nah, lebih Center of Excellence is not just more than a building gitu ya. Tapi Center of Excellence ini kita lihat ini adalah gimana bahwa kita membawa partner-partner dari luar untuk memberikan solusi. Jadi solusinya kita berikan secara whole. Jadi kita membawa partner seperti NVIDIA, kemudian sekarang ada Accenture dan juga Google Cloud, dan semuanya datang untuk kita bawa solusinya di Indonesia secara keseluruhan. Artinya apa? Artinya jika ada nanti startup company yang ingin R&D atau sekarang let's say kampus contohnya ITB yang sekarang itu mereka butuh kredit untuk GPU. Itu bisa menggunakan, bisa kita bantu. Itu fungsinya Center of Excellence itu di situ. Nggak cuman soal experience-nya yang kita bisa coba datang untuk, itu kan ya sekali jalan gitu ya. Betul. Tapi lebih daripada itu, sekarang kalau profesor dari ITB ingin melakukan riset menggunakan GPU, kan dia butuh GPU nih. GPU itu mahal banget kan kalau dibeli, nah mungkin apalagi ada efisiensi budget dan lain-lain. Nah, kami memberikan kredit untuk ini part dari Center of Excellence tadi untuk R&D. Jadi mereka bisa menggunakan GPU dari NVIDIA.
Sekarang pun ada sandboxing buat startup yang ingin menguji coba apakah layanannya itu bisa berfungsi dengan baik, itu bisa ada fungsi sandboxing. Semuanya itu tuh dibantu dan dikelola oleh AI Factory kami, namanya Lintas Arta. Oke. Itu kan di Solo sudah berjalan begitu ya, dan rencananya juga mau dibangun di Jayapura. Tapi saya dengar sih sempat ada kendala gitu, tuh gimana Mas perkembangannya? AI Experience Center yang di Jayapura saat ini sedang dalam pembangunan dan sementara dalam ya kalau misalnya jalan ke Jayapura fungsinya sendiri ini AI Experience Center itu akan menjadi tempat orang-orang di Indonesia Timur melihat bahwa teknologi itu tidak lagi hanya terbatas di kota-kota besar. Betul. Di sana di timur di Papua itu punya visibility langsung bahwa teknologi itu bisa inklusif. Itu fungsinya. Nah, kami udah mulai prosesnya itu dari tahun lalu sekitar bulan Desember setelah AI Day gitu kan, setelah AI Day. Nah, memang untuk melakukan pekerjaan di Indonesia Timur tidak bisa dalam waktu yang cukup cepat gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang menonton ini yang udah tahu dan udah pernah mungkin ingin membuka usaha di Indonesia Timur, ya kita tahu masalah logistik itu masih merupakan sebuah challenge ya untuk perpindahan barang dan orang antar pulau di Indonesia. Tetapi itulah yang kita lihat sebagai keunikan di Indonesia dan kita lihat ini merupakan sebuah, selalu saya nggak pernah ngeliat challenge ya, tapi opportunity untuk membuktikan bahwa yang di antara masalah logistik yang ada, kita bisa membuat ini kenyataan dan kejadian. Itu yang paling penting. Kami targetkan di akhir Maret sudah selesai. Jadi dengan adanya Lebaran dan lain-lain gitu ya, tapi kita insya Allah kita optimis di akhir Maret sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Kita harap bisa segera diresmikan oleh pemerintah terkait juga. Tapi gimana Indosat melihat dari kemampuan SDM di wilayah timur, apalagi kan CEO juga sudah bilang 80% keberhasilan AI ini adalah dari SDM-nya sendiri. Betul, gitu. betul. Bagaimana Indosat tuh melihat kemampuan SDM di timur dalam pengembangan AI Experience Center ini? Ya. Makanya saya bilang tadi di awal, membangun AI Experience Center itu butuh waktu yang lebih lama dari 1 bulan. Karena ini bukan proyek Roro Jonggrang ya. Kita bangun candi aja gitu. Tapi ternyata kita juga harus bikin riset juga. Oke. Kalau kita punya bangunan, tapi orang-orang yang ada di sekitar itu tidak tahu bangunan ini untuk apa, dan mereka nggak bisa manfaatkan, itu nggak akan useless gitu kan. Dan lebih daripada useless, ini kita tidak bisa memanfaatkan sesuai dengan fungsi yang kita desain dari awal. Nah makanya perlu yang ada namanya kita riset dulu. Kita kurang lebih dari sekitar 2-3 minggu kita ke Jayapura, kita ke sana, kita benar-benar kita ketemu dengan orang-orang di sana, kita tanyain apa yang diperlukan, kira-kira sudah pernah dengar atau belum. Kami sangat bersyukur gitu bahwa pihak Universitas Cendrawasih sangat open gitu dan sangat terbuka untuk mempersiapkan ini sehingga kami bisa mendapatkan data yang cukup valid gitu, data empiris yang cukup valid bahwa mendengar iya, merasakan belum, memanfaatkan ada beberapa yang sudah memanfaatkan karena kalau misalnya yang pakai WhatsApp di sana kan sudah ada tersedia gitu kan, tetapi itu tadi masih dalam tatanan memahami bahwa ada teknologi baru, dia bisa jawab pertanyaan saya. Tetapi fungsi yang sebenarnya dari AI yang bisa mempermudah hidup masih di tahapan awareness, belum mengeksekut. Jadi kita ngomong soal AI Experience Jayapura dan SDM. Nah, makanya saya di awal tadi bilang bahwa ada challenge yang tadi kan, ini sempat tertunda. Saya nggak melihat ini sebagai penundaan, tetapi lebih ke persiapan yang harusnya lebih matang. Karena ini bukan proyek Roro Jonggrang untuk membangun candi dalam waktu 1 malam ataupun 1 bulan itu selesai kejadian. Tapi ini soal bagaimana kita membangun sebuah hub yang menghubungkan pihak sekitar, orang-orang sekitar, sehingga mereka tahu bahwa ini adalah tempat mereka untuk memanfaatkannya, bukan hanya sebagai tempat untuk
melihat seperti museum, tetapi menjadi tempat untuk mereka belajar. Nah, nantinya di Experience Center yang di Jayapura, selain ada use case untuk orang melihat, oh ini fungsinya AI, oh ini caranya kita mendapatkan image yang bagus, oh ini cara mencari pekerjaan secara global. Ini beberapa use case yang saya udah kasih bocoran nih. Tetapi juga akan ada tempat untuk pusat belajar. Kita siapin tempat untuk belajar. Dan setelah kita peresmian, yang kita ya insya Allah gitu di akhir Maret selesai. Nah, diresmikan oleh pemerintah, semoga segera diresmikan oleh pemerintah. Kita langsung mulai pelatihannya. Sebenarnya aku suka banget karena apa? Karena kita selama ini seringkali Jawa sentris, dimana seharusnya yang sebelah timur juga mendapatkan kesempatan yang sama. Apalagi ini soal perkembangan teknologi gitu, dan Indosat sudah mulai melakukannya gitu ya, Mas. Pertanyaan terakhir, Mas. Harapan dan juga spill dikit, mungkin bocoran gebrakan-gebrakan Indosat lainnya yang melibatkan teknologi AI. Kalau gebrakan kayaknya itu kalau di spill sekarang nggak jadi gebrakan, iya kan? Iya. Udah nggak jadi gebrakan. Wah, itu adalah cerita masa lalu nantinya gitu. Oke, mungkin saya boleh balik ke soal talent tadi ya. Oke. Fokus Indosat adalah sekarang begitu teknologi sudah ada di Indonesia. GPU Nvidia itu sudah ada di Indonesia. Sekarang perusahaan, mahasiswa di kampus itu bisa menggunakan GPU untuk proses supercomputing yang ada di masing-masing company gitu ya. Pengelolaan data, mereka jutaan data tuh bisa diproses dengan lebih cepat dan lain-lain. Banyak fungsinya GPU. Talentnya kunci untuk ini bisa berhasil di Indonesia. Talentnya adalah kunci bahwa kita bisa masuk dan bisa grow ekonominya. Karena ada efisiensi, ada produktivitas. Jadi efisiensi itu is not only about cutting budget gitu ya, memotong budget dan lain-lain. Efisiensi itu bisa juga dengan kita mengajarkan teman-teman SDM yang ada di Indonesia, ini cara yang lebih produktif, pakai AI dalam keseharian kamu. Apapun semuanya, mulai dari hal kecil, biasanya cuma menginput data di Excel gitu dan lain-lain. Sekarang coba pakai Copilot-nya gitu kan. Kemudian abis itu kita translate data menuju ke yang bisa di data empiris yang bisa diolah sebuah kajian ilmiah, dan kajian ilmiah itu nanti jadi kita sangat kurang Indonesia soal kajian ilmiah soalnya. Nah, kajian ilmiah itu akan jadi terobosan-terobosan baru untuk berbagai activity produktivitas yang ada di Indonesia. Jadi kuncinya tadi di talent. Nah, dari situ Indosat ngeliat bahwa talent ini nggak bisa hanya mereka menonton gitu, watch dari sebuah platform dan lain-lain. Harus ada fasilitatornya. Karena kita masih ada gap yang cukup besar. Jangan harap kita bikin online kelas dan selesai. Itu adalah sebuah paradigma yang masih salah gitu sampai sekarang. Karena keberhasilan dari pelatihan SDM kami, kita sekarang udah hampir jutaan orang yang kita latih belajar coding, tapi nggak semua lulus. Oh, kenapa bisa kayak Kenapa? Gitu? Karena ada keterbatasan pada saat kita belajar online dan ada fasilitator yang mengajarkan. Ada juga yang namanya ini nih, keinginan pribadi untuk maju. Nah, jadi again kuncinya itu ada di talent. Kembali lagi ke Indosat, apa yang ingin Indosat lakukan? Fokusnya yang pertama itu adalah talent readiness. Nah, makanya kita sekarang kerjasama kolaborasi, kita mau bikin Center of Excellence itu fokus kepada talent, bahwa lebih banyak modul lagi untuk dipelajari. Kita kerjasama UiPath, sama Nvidia, kita kolaborasi juga sama ITU, Cisco. ITU itu part dari UN untuk membantu mereka untuk paham benar dan dapat sertifikasi. Nah, mereka kalau belajar AI dan dapat sertifikasi bisa kerja dong. Sekarang tuh prompt engineer lagi dicari. Iya, betul. Sekarang tuh justru dengan adanya AI banyak lapangan pekerjaan baru loh yang muncul. Tapi kan ada juga nih yang sebagian yang nanti kerjaan gue hilang nih gara-gara AI. Ini AI datang lapangan pekerjaan baru, banyak loh yang cari prompt engineer. Do you think it's easy to prompt? No, it's not easy. Tapi seorang prompt engineer yang melatih jadi trainer AI itu dibayar sangat mahal sekarang. Oh iya, saya mulai belajar. Iya, makanya yang nge-train kan AI harus di-train. Nah, jadi again prioritas nomor 1 tuh talent. Nah, kedua sekarang juga tadi ditanya produk apa yang kita hasilkan. Nah, sebenarnya kita udah punya namanya Sahabat AI. Sahabat AI itu adalah learn language model bahasa, LLM bahasa, yang sekarang itu kita sekarang siap open source. Jadi dipakai dilatih oleh udah 8 kampus yang kerjasama.
dan juga 2 media yang kerjasama ini untuk membantu melatih learn language model ini. Ini kita kolaborasi sama GoTo. Nah, jadi kalau buat programmer, developer yang di sana mau coba sahabat AI, itu tersedia open source di Hackface, dan sekarang nanti akan mulai bulan Maret nanti ada di websitenya Nvidia. Iya, jadi nanti bisa diakses di websitenya Nvidia, gitu. sahabat AI-nya Indosat dan GoTo, karena kita kolaborasi sama GoTo. Nah, itu yang diresmikan sama Jensen Huang kemarin bulan November. Nah, sahabat AI. Nah, itu memang ini benar-benar AI native nih, benar-benar AI native. Dan yang terakhir ya ditanya gebrakan ya, kita akan memberikan pengalaman baru bagi pengguna kita. Saya nggak bisa spill di sini. Betul, iya, salah lagi saya. IM3 Platinum sudah ada. Betul. Nah, kita masih punya lagi beberapa yang akan kita launch. Berarti bakal ada lagi nih ya, surprise-nya itu yang dimana kita sekali lagi memanfaatkan AI sebagai core function yang nantinya akan membuat pengalaman pengguna kami, Indosat user itu merasa bahwa I feel really great using this product. Saya merasa sangat-sangat amazing gitu setelah menggunakan produk ini. Nah, itu tuh ada AI di belakangnya. AI nggak perlu visible, yang penting mereka merasakan pengalamannya. Untuk sebagai penutup, Mas Steve boleh dong kasih quote soal AI, dimana yang tadi Ria sempat singgung bahwa masih ada beberapa masyarakat Indonesia yang takut dengan hadirnya AI. Boleh, Mas? Ini bukan quote saya sebenarnya, tapi ini quote-nya Jensen Huang. Tapi ini selalu saya sampaikan ke semua gitu, bahwa human with AI will defeat human without AI. Jadi kita yang tahu AI dan tahu memanfaatkan AI, kita bisa nantinya compete, bahkan mengalahkan mereka yang nggak tahu dengan AI. That's a very powerful message yang aku dapat dari si Jensen waktu itu, dan sehingga me myself, I want to train myself. Yang sebelumnya ya ama gen berapa ya gue ya, gen Y ya, tapi ya I also have to learn gitu something. I also have to learn what is the new thing gitu, harus belajar. Dan ini berlaku untuk kita semua, buat Ria, buat saya, dan buat semua itu kita harus belajar how to use AI. Karena at the end of the day nanti ya kita nggak bisa lihat bahwa profesi itu dulunya mungkin tidak ada kemampuan AI gitu ya. Sekarang nanti pada saat job description-nya muncul, pada saat muncul sebuah tawaran pekerjaan, AI ready. Mau nggak mau. Kamu AI ready atau tidak? You use AI, itu jadi pertanyaan sangat standar nantinya. Ya. Iya. Dan if you are not using AI, you might be left behind. Baik, terima kasih Mas Steve atas waktunya untuk Suara.com dan juga informasinya. Dan teman-teman Suara.com, jangan lupa masih banyak program menarik lainnya hanya di Suara.com. Saya Ria Rizky pamit undur diri, sampai jumpa.